ada satu penelitian terkenal yang disebut dengan marshmallow test. Jadi di tes tersebut anak ditaruh di dalam satu ruangan, terus di depannya ada marshmallow. Nah, peneliti bilang bahwa jangan makan marshmallow-nya ya. Sekarang aku mau pergi dulu. Kalau misalnya kamu berhasil nggak makan marshmallow yang ada di depan kamu ini, maka nanti pas aku datang kamu bisa makan 2 marshmallow. Gitu. Jadi kalau misalnya anak itu bisa menahan godaan untuk nggak langsung makan atau nggak melakukan kesenangan, delay gratification, maka nanti rewardnya tuh akan double. Nah, nggak cuma sampai di situ aja, tapi penelitiannya itu melihat beberapa tahun kemudian nih perbedaan antara anak yang mau menunggu dan anak yang nggak mau menunggu. Ternyata anak yang mau menunggu atau punya kemampuan delay gratification yang lebih tinggi, hidupnya lebih sukses dibandingkan anak-anak yang kesulitan untuk menunggu. Hal-hal ini juga sudah terkonfirmasi oleh berbagai macam penelitian. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Casey juga menemukan hal yang serupa. Anak-anak yang ketika usia prasekolah kurang bisa untuk menahan gratifikasi atau delay gratification, ternyata kemampuan kontrol dirinya di usia 20-30 tahunan juga rendah. Delay gratification ini apa sih? Mungkin belum kebayang, tapi sebenarnya sangat penting sekali untuk dimiliki seorang anak. Bayangin aja, anak masuk sekolah itu kan gak selamanya menyenangkan. Ada saat-saat sulit, menyebalkan, kayak misalnya mau berteman tapi teman-temannya tuh gak mau temenan, atau bingung gimana caranya ngobrol sama temen, atau kayak ada soal yang sulit ketika di sekolah, pelajarannya tuh sulit sekali untuk diikuti. Nah, kalau misalnya anak-anak kesulitan memiliki kemampuan delay gratification, maka akan mudah sekali menyerah, kayak udah deh aku gak mau sekolah lagi, jadi mogok sekolah, bolos sekolah. Yang makanya ketika anak itu punya kemampuan delay gratification yang tinggi, maka mendukung kesuksesannya di masa depan. Jadi ketika anak itu mengalami kesulitan di dalam sekolah, misalnya soalnya tuh sulit nih, dia akan mencari cara gimana ya biar bisa mengerjakan soalnya, atau gimana ya biar suasana sekolahnya tuh lebih menyenangkan untuk dia, karena dia tahu nanti akan ada goal yang lebih tinggi yang bisa dia capai. Kayak misalnya dia jadi punya ilmu yang lebih tinggi, dia bisa bertumbuh, dia punya kemampuan sosial yang lebih baik gitu. Jadi anak itu bisa menunda kesenangan sekarang untuk nantinya dia tahu dia punya kesenangan yang jangka panjang loh gitu. Pentingnya delay gratification ini kami bahas di buku Simsalabim gitu. Jadi ceritanya di Simsalabim ini ada anak dapat oleh-oleh dari paman dan bibinya gitu. Dan oleh-olehnya itu tuh mungkin tidak menarik ya di mata seorang anak, kayak apa ini, bawang, jagung, segala macam, dan dia mengungkapkan ketidaktertarikannya di sini gitu. Tapi di sini ibunya mendorong si anak untuk ayo kita bisa buat sesuatu yang menarik loh dari sini gitu. Jadi dia menunda kesenangannya terlebih dahulu, walaupun dia nggak tahu itu apa, dia mau untuk melakukan usaha dulu gitu. Dan ternyata memang setelah dia motong-motong, bantuin ibunya oseng-oseng, ternyata bisa ada satu makanan yang memang favoritnya dia, yaitu sup krim gitu. Jadi di sini tuh kayak mengajak anak untuk berpikir lebih panjang lagi gitu, bahwa ada hal-hal yang ternyata tuh nggak menarik, nggak suka, nggak berhubungan, tapi ternyata kalau misalnya kita sabar, kita mau ngolah, itu jadi hal yang menyenangkan loh. Nah, di sini kan terlihat ya ketika anak itu melakukan satu penolakan, ibunya tuh mendorong si anak untuk kayak, ayo dong kita lakuin sesuatu yuk gitu. Jadi akhirnya anak itu mau bertahan dan bisa mengasah kemampuan delay gratification-nya. Nah, ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Conway yang mengatakan bahwa ketika orang tua sensitif memberikan dukungan, ketika anak mengalami kesulitan, menghargai otonomi anak, melihat dari sudut pandang anak, gak langsung ngejudge kayak, kamu kok lemah banget sih, kamu kok manja banget sih gitu. Tapi justru mendorong anak untuk kayak, yuk kita melakukan sesuatu yuk dengan ini
gitu. Itu juga bisa meningkatkan kemampuan delay gratification anak. Sehingga di buku Simsalabim ini ada tokoh orang tua yang mendorong anak agar lebih mau berusaha, dan sehingga kemampuan delay gratification itu jadi meningkat.